Jadi saya lihat tuh putusan peradilan terhadap Peggy Setiawan, di mana saya sebagai ahli hukum pidana, keputusan hakim tuh sangat objektif. Kenapa? Jadi betul-betul dia mendudukkan masalah itu pada proporsi yang sebetulnya. Saya kan sudah pernah bilang, Bapak ya, saya jadi ahli dalam kasus ini tidak mau mendiskreditkan pihak kepolisian atau siapa saja, melainkan saya pengen tegakkan justice saja, tegakkan justice, dan tidak ingin mendiskreditkan Polda Jawa Barat atau Polda Bandung. Sebab polisi itu semuanya teman baik saya, dan saya ini adalah ahlinya pihak kepolisian. Jadi saya mana mungkin mau mendiskreditkan mereka. Cuman karena keadaan begitu, jadi mungkin salah prosedur atau abuse of power aja. Saya mau jelaskan bahwa duduk masalahnya yang betul itu adalah begini. Lain dari itu tidak ada, saya tidak punya apa-apa kepada polisi. Malah saya senang dengan polisi yang tiap kali saya jadi ahli kan, ya dapatlah saya dikasih walaupun uang sedikit-sedikit kan. Tapi gimana sih Krop mengenai hakim yang mengabulkan semua permohonan dari pihak Peggy Setiawan? Hakim mengabulkan semua permohonan itu, ya memang mestinya begitu, mesti dia lakukan. Kenapa? Karena apa yang diminta oleh pemohon atau kuasanya itu sudah betul, dan apa yang saya jelaskan sebagai ahli di muka persidangan itu yang dikutip oleh hakim banyak. Tapi itu emang sudah mungkin dari awal Prof juga mengenai putusan sebelum putusan yakin nih bakal kemenangan akan didapatkan Peggy Setiawan ini. Iya, saya belajar dari apapun permohonan dari pihak pemohon atau kuasanya, bahwa siapa Peggy Setiawan, siapa Peggy Peron, yang sudah saya juga sudah baca putusannya dari tingkat PN sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Jadi saya nguasain betul masalah itu, maka saya berani jadi ahlinya. Berarti bisa dipastikan bahwa ini tuh kita sesuai prosedur dalam penangkapan Peggy Setiawan. Betul. Jadi ada satu kesalahan prosedur atau kesalahan yang bertentangan dengan KUHAP maupun bertentangan dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Tapi apa sih Prof, kekeliruan dari penyidik sendiri dalam membuat Peggy ini cepat jadi tersangka gitu? Nah, itulah mungkin penyidiknya tergopo-gopo dan kurang hati-hati, sehingga apa yang dicantumkan di dalam KUHAP ataupun apa yang dicantumkan di dalam Perkap Kapolri ataupun putusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak begitu dibaca. Padahal hukum itu menurut Egan Early itu namanya the living law. Dan apa yang disebut oleh Justice Oliver Wendell Holmes, itu mantan Hakim Agung dari Mahkamah Agung Amerika, dia bilang begini: if you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Artinya, apabila Anda sudah memutuskan berhenti membaca mulai hari ini, maka keesokan harinya Anda sudah ketinggalan. Nah, mungkin saya duga kebanyakan pengacara atau kebanyakan polisi atau penyidik-penyidik banyak kurang baca, Pak. Jadi ada perkembangan hukum tuh dia belum baca. Nah, itulah jadi belum tahu. Iya, hakim tuh sebagaimana KUHAP pasal 188 kalau nggak salah, itu mesti keyakinan hakim untuk memberikan satu putusan yang sangat objektif. Dan ditambah lagi dia belajar dari bukti-bukti pemohon ataupun bukti-bukti dari termohon pra peradilan, itu mungkin tidak mendukung dengan pendapat hakim itu. Maka apapun alasan daripada termohon pra peradilan itu mungkin tidak begitu dibaca atau tidak begitu dipelajari atau tidak begitu tepat bukti-bukti yang disampaikan itu. Tapi kemungkinan kalau untuk polisi sendiri apakah akan membuat Peggy bisa menjadi tersangka lagi, Prof? Rasanya kalau pendapat saya pribadi rasanya tidak. Kenapa? Karena Peggy itu waktu tersangka jumlahnya 8 itu dia tidak ada nama dia di situ. Tapi apakah jika memiliki bukti-bukti yang kuat nih, gimana Prof nantinya? Bagaimana ada bukti yang kuat? Kalau ada bukti yang kuat dia sudah ikut. Jadi klaster yang pertama tuh ikut di situ dia. Tapi dia nggak pernah ikut di situ karena dia tidak pernah terlibat. Bagaimana polisi mau mendudukan atau mau menempatkan dia sebagai tersangka? Sebetulnya
Saya tidak menyalahkan polisi sebetulnya. Cuman apapun tindakan yang diambil polisi pada waktu itu tahun 2016, mungkin tergopoh-gopoh atau tergesa-gesa atau ada macam-macam yang lain, atau ada pejabat tinggi yang di atasnya yang sehingga diindoktrinasi atau bagaimana, kita nggak tahu itu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu sehingga tidak tepat, maka dibuktikan pada tahun 2024 ini. Tapi gimana sih Prof melihat pengakuan dari Peggy sendiri, mengaku saya ini dipukul selama di dalam tahanan itu gimana sih Prof menurut Saya kalau melihatnya dipukul atau tidak itu karena saya tidak tahu dan tidak pernah melihat. Tapi saya yakin polisi saat ini tidak mungkin melakukan kekerasan untuk memaksa pengakuan sebagaimana HIR zaman dulu. Sekarang kan sudah ada KUHP, perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah sangat tinggi dan orang pandai pun sudah banyak. Jadi tidak sembarangan lagi kayak dulu. Saya rasa kalau misalnya mereka netizen yang ngomong begitu juga netizen nggak betul. Jadi kalau misal polisi mau menangkap, alasannya apa? Mesti ada satu laporan dulu, sebagaimana pasal 108 KUHP. Jadi netizen ataupun polisi juga sekarang bertindaknya mesti hati-hati. Dan netizen yang sembrono atau sembarangan ngomong itu kebanyakan jadi tersangka. Jangankan netizen, pengacara yang salah ngomong juga jadi tersangka sekarang. Sesuai prosedur itu mesti mengikuti KUHP pasal 18, 19 itu, dan penahanan pasal 21. Dia mesti ikutin cara-cara steppingnya, panggil dulu gimana untuk klarifikasi, udah tuh jadi saksi, udah tuh gelar dinaikkan jadi tersangka, boleh tangkap setelah itu. Tapi kalau dari polisi sendiri menyatakan bahwa saya siap menerima hal itu semua gitu. Ya, disinilah kita lihat kejujuran polisi, bahwa dia pun mengakuin kalau memang itu satu putusan dari pengadilan, ya kita akan perbaikin di mana kesalahan selama ini, kita akan perbaikin, introspeksi lah. Itu satu hal yang paling bangga kita mendengarnya. Kenapa? Karena kesalahan ataupun kelalaian itu diakuin. Itu satu perbuatan yang sangat jantan lah. Di dalam putusan MK itu adalah bukti permulaan. Itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Bukti permulaan yang cukup itu pasal 17, dan ketiga bukti yang cukup itu pasal 21 KUHP. Dan dari tiga ini ketentuan dari MK itu disaring lagi di dalam pasal 184 KUHP, itu dua bukti yang cukup. Nah itu dari tiga diciutkan lagi bisa dua, yang bagaimana yang mana yang lebih masuk di dalam bukti yang cukup itu. Tapi kalau melihat dari pihak Peggy Setiawan sendiri katanya kan mau menuntut Prof balik, mungkin ingin menambahkan citra baik yang sudah mungkin bisa dibilang sudah jelek namanya. Ya. Apakah mungkin tindakan itu menurut Prof sudah benarkah atau gimana? Kalau dia mau nuntut masalah rehabilitasi, itu sah-sah aja, itu hak dia. Tapi dikabulkan atau tidak nanti itu urusan hakim, mengabulkan atau tidak. Mana tahu kalau hukum acara atau surat kuasanya nggak terpenuhi, dari pihak penyidik juga bisa membantah, mungkin bisa ditolak atau diterima atau di NO nanti tuntutan dia itu. Betulnya polisi sudah tahu dengan ada putusan itu, apa yang akan dia lakukan dia juga sudah ngerti, nggak usah diajarin. Polisi pandai banyak kan. Jadi kalau misalnya dia mau berbuat apa, dia kan juga mikir sebelum bertindak saat ini. Kenapa? Karena banyak pengacara yang pandai, banyak ahli yang pandai juga banyak kan. Jadi jangan sampai terikat cuman abuse of power aja. Nah itu jadi bawa bencana. Tapi kalau yang seperti ini hakim banyak dipuji juga nih Prof katanya. Nah hakim seperti inilah yang mungkin membuat orang tuh kayak ini hakim yang bagus seperti ini nih. Iya. Terus saya lihat hakim tuh Eman Sulaiman ya. Iya, Eman Sulaiman. Itu kayaknya hakim datang dari surga tuh. Jadi dia tidak terpengaruh apapun, juga orang teriak-teriak di depan sidang dia tetap tenang dan orangnya santun lagi hakim ini. Saya rasa hakim bagus lah. Jadi kalau saya bilang a wise judge come from heaven, hakim yang bijaksana itu datangnya dari surga. Nah itulah dia, Pak Eman itu. Ya, dia kan memutuskan itu berdasarkan hati nurani sebagaimana ketentuan dalam KUHP pasal 188 ayat berapa itu. Nah itu mesti dia pegang teguh, dia junjung tinggi, dan dia mesti mengetahui sebanyak-banyaknya tentang bukti ataupun saksi ataupun rekomendasi ataupun permohonan dari pihak pemohon ataupun termohon. Mesti dia pelajari semua sehingga dia dapat menyimpulkan, dapat melakukan analisis yang baik. Ya, jadi semestinya polisi itu
dari dulu sampai sekarang sudah menuju ke perbaikan lebih lanjut. Tapi mungkin masih ada oknum-oknum yang mungkin tidak banyak belajar tuh, sehingga mungkin dia melakukan abuse of power. Saya tidak sebut siapa tuh. Mungkin aja masih ada. Apa yang dibilang oleh Egan Ehrlich tentang the living law hukum itu hidup, dan apa yang dibilang oleh Justice Oliver Wendell Holmes mengatakan, if you have taken your decision to stop reading today, the next day you are going to be left. Artinya, apabila Anda sudah memutuskan untuk berhenti membaca mulai hari ini, maka besoknya Anda sudah ketinggalan. Jadi sama kayak kita pengacara, polisi, jaksa, hakim. Kalau dia sudah memutuskan untuk berhenti membaca, maka pensiunnya dia. Nggak tahu apa-apa lagi nanti ke depannya. Tapi kalau ada pesan dari Prof sendiri untuk Kapolda Jabar seperti apa sih, Prof? Sebetulnya Kapolda Jabar tuh saya kenal. Jadi mungkin dia juga nggak tahu, ini kan dulu tahun 2016 sebelum dia menjabat di sana. Itu mungkin belief is good but controlling is better. Jadi dia percaya dengan stafnya, tapi dia mesti kontrol lagi staf, apa tindakan staf tuh. Mungkin kalau dia kontrol lebih cepat ketahuan kalau ada kesalahan. Tapi jadi pesan kepada Kapolri, mungkin pengawasan kepada ke bawah tuh mesti diketatkan lah. Jangan sampai misalnya ada satu abuse of power. Jadi kalau memang Kapolrinya termasuk polisi yang sangat bijak, nah turun ke bawah juga pasti digaungkan kebijakan itu, bukan digaungkan abuse of power. Tapi kalau untuk hakim sendiri apa nih pesan Prof dengan keputusan ini? Mungkin ada pesan-pesan. Saya juga lihat putusan yang dibawakan oleh hakim itu sudah cukup bijaksana. Mudah-mudahan keputusan hakim ini menular kepada hakim-hakim yang kurang bijak, jadi bijak juga. Jadi semuanya jadi wise judge come from heaven. Saya kepada semua penyidik di Polda ataupun di tempat-tempat lain, ya itu masalah hukum acara, janganlah dilanggar tuh, sesuaikan aja itu. Nah untuk Peggy Setiawan sendiri, Prof mungkin ada pesan gak sih mungkin? Kalau pendapat saya untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi itu, rasanya itu belum tentu bisa dikabulkan. Tapi mau menuntut boleh-boleh aja, sah-sah aja. Polisi juga yang jago-jagonya kan banyak, yang jago perdata juga banyak. Tapi kalau apa ya Prof? Tapi ada gak sih Prof mungkin hal kasus seperti ini tuh bakal terjadi lagi gitu? Pasti ada. Yang namanya tidak puas dengan hukum acara yang dia terima tidak cocok dengan KUHAP, pasti dia nuntut. Sekarang nih, zaman dulu kalau saya lagi kecil, lihat perintis dulu, polisi kan namanya perintis. Perintis lewat di depan rumah saya sudah ngumpet. Saking takutnya dulu. Takut. Nah sekarang kan sudah lain, dunianya sudah lain semuanya. Mungkin boleh diceritain nggak sih Prof pengalaman Prof tentang kejadian kasus ini tuh, Prof apakah sudah tidak asing? Saya begitu saya terima kasus ini untuk jadi ahli, saya mendapat cerita dari pengacara-pengacara dari Peggy Setiawan itu, misalnya Niko Kili-Kili, saya pikir ini bagus sekali kasus ini. Saya yakin saya bisa menangkan kasus ini karena ada kesalahan prosedur tadi. Maka maulah saya jadi ahli itu bukan untuk mendiskreditkan Polda Bandung, bukan untuk mendiskreditkan penyidiknya, tidak, sama sekali tidak ada. Saya cinta dengan polisi, saya sayang dengan polisi, tapi saya mau betulin aja sebagai guidance, sebagai petunjuk, supaya untuk kedepannya kesalahan yang sudah lewat ya kita belajar sebagai experience, sebagai pengalaman. Saya banyak, saya kan sidang sudah 250 kali sebagai ahli ini. Ya, berarti salah satunya sudah paling sering apa sih yang kayak gini? Apakah berapa kali? Ada 3 kali lebih gak sih kasus-kasus? Saya sidang rapid ini sudah puluhan kali. Puluhan kali. Iya. Berarti rata-rata yang tangani Prof itu sudah pasti Prof yakin nih bakal menang gitu ya? Iya. Tapi kedepannya seperti apa nih Prof? Saya kedepannya mestinya polisi, jaksa, hakim itu kayak di luar negeri atau advokat. Tiap 3 tahun tuh ada kenaikan pangkat, ujian lagi. Nah itu mengisi diri dia. Kalau misalnya advokat, sekarang dia tipe golongan A. Kalau 3 tahun lagi dia ujian dia tidak lulus, maka dia turun golongan jadi B. Kalau polisi, jaksa, hakim sama juga, kalau bisa begitu lebih bagus. Jadi ilmu tuh diisi terus tuh ilmunya tuh.
supaya jangan sampai kekosongan sampai tidak tahu masalah hukum. Pesan Ya, saya kalau mau- kepada netizen Hmm. atau kepada masyarakat tuh, jangan salah ngomong, nanti jadi tersangka. Iya. Itu aja. Boleh kita ngomong tuh, tapi mesti tenang, mesti kalem, dan memang ada bobotnya. Jangan cuma ngomong-ngomong kayak orang comberan aja, kayak kaki lima. Itu saya nggak suka begitu. Iya. Berarti harus lebih berhati-hati ya, Prof. Iya, lebih berhati-hati. Mungkin tidak hanya masyarakat, semuanya juga. Jangankan netizen, pengacara pun bisa jadi tersangka kalau salah ngomong. Banyak tuh. Nah, benar gak sih, Prof? Ada yang bilang kalau kasus ini gak bakal terungkap kalau mungkin tidak adanya tim pencari fakta. Sebetulnya kalau tidak akan terungkap tuh rasanya tidak mungkin. Mesti bisa diungkap oleh polisi. Polisi kan jago-jago tuh. Iya. Orang nodong lari aja tahu bisa ketangkep oleh dia. Kan tahu dia sebetulnya. Pasti tahu. Cuman masalahnya tuh apakah ada handicap di tengah jalan nanti. Nah itu kita nggak tahu. Mungkin dari Prof harapannya apa nih terakhir? Harapan saya, let justice be done, even the heaven fall. Tegakkanlah keadilan. Jangan tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Oke, Prof.